di Bali Safari Park. Perkenalkan, nama saya Ayu dan saya akan jadi pemandu Anda selama safari journey ini. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mohon tetap menggunakan masker Anda dengan benar ya selama safari journey ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan berkeliling untuk melihat satwa. Dan satwa kami di sini ada yang berasal dari Indonesia, India, dan juga dari Afrika ya. Pertama-tama kita akan melihat satwa-satwa dari Indonesia. Oke, satwa yang pertama bisa Anda lihat di sebelah kiri dulu di lubang pohon. Ada burung hantu. Iya. Nah, tapi kira-kira ada yang tahu kenapa mereka disebut burung hantu? Iya, karena burung hantu ini aktif pada malam hari. Selain itu, mereka juga bisa terbang tanpa membuat suara dari impakan sayapnya ya. Jadi seperti hantu. Dan burung hantu juga bisa memutar kepalanya sampai 135 derajat. Tapi burung hantu tidak bisa memutar bola matanya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah babi rusa, satwa asli dari Sulawesi. Nah, disebut babi rusa karena fisiknya seperti babi dan yang jantan memiliki taring yang menyerupai rangga rusa. Sekarang babi rusa ini sudah terancam punah ya, jadi mereka sudah dilindungi. Oke, jadi di sini mereka juga bisa makan ubi. Oke, tidak hanya babi rusa, ada juga satwa lain dari Sulawesi yang juga sudah terancam punah ya. Masih di sebelah kanan. Oke, betul sekali. Di sini ada anoa. Iya, anoa adalah kerbau terkecil di dunia ya. Jadi mereka sering disebut kerbau kerdil. Ada dua jenis anoa, ada anoa gunung dan anoa dataran rendah. Kalau anoa gunung ukuran tubuhnya lebih besar. Nah, yang di sebelah kiri ada buaya muara atau buaya air asin. Bukan buaya darat ya. Nah, jadi mereka ini adalah reptil terbesar di dunia yang panjangnya bisa mencapai 6 meter dengan bobot bisa mencapai 1 ton. Dan kita sering lihat buaya ini dengan mulutnya yang terbuka seperti itu ya. Jadi saat mereka makan bukan berarti buaya itu sedang kelaparan, melainkan artinya sedang kepanasan. Karena buaya tidak punya pori-pori ya, jadi itu tujuannya untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Nah, tidak hanya reptil terbesar, juga ada mamalia darat terbesar di dunia. Nah, di sebelah kanan, oke, rupanya mereka juga bisa sembunyi ya. Bisa dilihat di belakang kita di sini ada gajah. Itu dia. Nah, ini adalah gajah Sumatera, gajah terkecil kedua di dunia setelah gajah Pygmy dari Kalimantan. Dan yang terbesar itu adalah gajah Afrika. Dan untuk gajah-gajah Asia seperti gajah Sumatera, hanya gajah jantan yang memiliki gading yang panjang ya, seperti yang di depan, sedangkan yang betina gadingnya kecil dan pendek. Ya, jadi dua yang lainnya itu adalah gajah betina. Selain itu, gajah Afrika juga memiliki telinga yang lebih lebar ya dari gajah-gajah Asia. Oke, sekarang kita lewat jembatan. Satwa berikutnya masih yang berasal dari Indonesia. Oke, sekali lagi saya mohonkan tetap digunakan maskernya dengan benar ya. Terima kasih. Oke, di sini ada rusa dan juga banteng. Nah, ini adalah rusa Jawa atau sering disebut menjangan ya. Indonesia punya 4 jenis rusa yang asli dari Indonesia. Dan jenis yang terbesar adalah rusa sambar. Nah, hanya rusa jantan yang memiliki tanduk bercabang 3. Nah, kalau di sana ada banteng yang hitam itu banteng yang jantan. Nah, mungkin kita sudah sering menjumpai mereka ya. Namun yang sering kita jumpai itu adalah sapi Bali, banteng yang sudah didomestikan untuk pertanian. Ya, jadi banteng liar itu sebetulnya sudah langka dan sangat agresif ya. Oke, jadi ini rusa betina, tidak ada tanduknya. Oke, berikutnya ada satwa berwarna hitam dan putih seperti panda dan hidungnya seperti belalai gajah. Iya, betul, ini adalah tapir. Iya, banyak yang mengira tapir ini adalah pemakan semut. Sebetulnya mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan ya, terutama daun-daunan. Oke, yang pemakan semut itu adalah terenggiling. Ada yang sudah pernah melihat anak tapir yang baru lahir? Nah, ketika baru lahir, tapir memiliki kulit belang-belang ya, seperti kulit semangka. Tapi akulanya akan berubah seperti ini kalau sudah dewasa. Nah, mereka ini masih berkerabat dekat dengan badak dan juga kuda. Bukan dengan panda atau gajah ya. Oke, satwa selanjutnya adalah satwa yang berkerabat dekat dengan manusia. Nah, ini saudara saya yang tinggal di hutan ya. Di sebelah kiri, betul sekali ada orang hutan.
Iya, dan orangutan ini bukan monyet ya, mereka adalah kera dan merupakan kera terbesar di Asia. Jadi bedanya monyet dengan kera bisa dilihat dari ekor. Monyet punya ekor dan kera tidak punya ekor. Ya, orangutan ini 96% mirip manusia ya, karena hampir 96% DNA-nya sama dengan manusia. Jadi orangutan adalah satwa yang sangat cerdas ya. Dan kecerdasan orangutan ini sama dengan anak-anak berusia 5 tahun. Nah, jadi kita juga ada anak orangutan. Dan sekarang kita akan lewat air. Oke, ini dia. Sekarang kita melewati replika rawa-rawa di Kalimantan ya. Jadi ini bukan kebanjiran. Oke, itu ada anak orangutan yang sudah berusia 4 tahun ya. Masih diasuh oleh induknya. Oke, di depan ada sekelompok angsa dan kita akan masuk ke rawa-rawa lagi ya. Oke, ada yang pernah dikejar angsa di sini? Belum ya. Baik. Jadi mereka sering dijuluki preman kampung ya. Oke, berikutnya kita juga punya satwa yang paling kaya. Iya betul, itu dia di sebelah kiri ada beruang dan ini adalah beruang madu. Iya, jadi beruang madu adalah beruang terkecil di dunia ya. Disebut beruang madu karena mereka suka makan madu. Tapi tidak hanya madu, mereka juga bisa makan apa saja ya, seperti buah-buahan, sayuran dan juga ikan. Nah, beruang madu ini juga sering disebut beruang matahari karena di dadanya ada tanda berbentuk seperti matahari berupa lingkaran berwarna oranye. Dan beruang madu ini juga memiliki lidah yang sangat panjang ya, sekitar 25 cm. Jadi mereka bisa menggunakan lidahnya untuk mencari madu ataupun serangga di pepohonan. Oke, nanti kita juga bisa lihat jenis beruang lain di kawasan berikutnya. Yang bergelantungan itu adalah oa ya, kera terkecil di dunia. Kita punya dua jenis oa di sini. Yang abu itu oa Jawa. Kalau ada lihat yang warna hitam itu adalah oa ungku ya. Oa ini juga adalah satwa monogami yang berarti mereka hanya punya satu pasangan saja seumur hidupnya. Jadi mereka adalah satwa yang setia. Oke, setelah lewat rawa-rawa kita akan lewat jembatan getar. Semua sudah sedia antimu? Oke, ini dia jembatannya. 1, 2, dan 3. Baik, semoga semuanya rileks ya. Karena sekarang kita memasuki replika hutan tropis Sumatera dan kita akan bertemu dengan kucing besar dengan belang hitam di tubuhnya. Oke, ada yang lihat harimau? Betul sekali, ada harimau. Iya, itu harimau yang betina, namanya Laksmi. Ada yang lihat satunya lagi? Oh, di depan ya, itu Thomas yang jantan. Jadi kalau untuk harimau ini dilihat dari ukuran tubuhnya ya. Ukuran tubuh harimau jantan lebih besar dari yang betina. Nah, tapi kalau dilihat, kalau yang betina terlihat anggun wajahnya ya. Ya, jadi harimau ini adalah kucing terbesar di dunia. Dan tidak seperti kucing lainnya, harimau ini sangat pintar berenang ya. Ada yang sudah menyaksikan pertunjukan harimau di pagi hari? Belum ya. Nah, kalau Anda nonton pertunjukannya, Anda bisa lihat keahlian harimau ini berenang. Bahkan dengan kemampuan mereka berenang, diperkirakan harimau berenang dari Jawa sampai ke Bali. Iya. Nah, ini dia Thomas ya. Nah, mereka sudah mulai aktif. Jadi harimau ini aktif pada sore sampai malam hari. Tapi pada siang hari harimau lebih suka tidur atau beristirahat ya. Bahkan mereka bisa tidur sampai 16 jam sehari. Iya, dan harimau ini hanya ditemukan di Asia saja, termasuk Indonesia. Oke, jembatan berikutnya 3, 2, 1. Oke, kita sedang meninggalkan kawasan Indonesia. Berikutnya kita akan melihat satwa-satwa dari India.
di sini kita punya rusa dan juga beruang lagi, tapi dengan jenis yang berbeda. Di sini ada rusa cita atau juga disebut rusa tutul ya, karena punya tutul putih di tubuhnya. Rusa ini juga sering disebut baby. Ya, dan hanya rusa jantan yang memiliki tanduk ya. Nah, tanduk rusa ini bukan tanduk sejati. Apabila tanduknya patah atau lepas, tanduknya bisa tumbuh kembali seperti kuku manusia. Ya, tanduk rusa ini akan terus tumbuh dan berganti setiap tahunnya. Jadi kalau tanduknya sudah tua, itu bisa lepas dengan sendirinya ya, dan akan tumbuh tanduk yang baru. Ya, jadi tanduk yang masih muda itu masih terbungkus oleh kulitnya ya. Oke, kalau di sebelah kiri ada beruang lagi. Nah, kalau yang ini sepasang beruang hitam Himalaya, dan juga sering disebut beruang bulan karena juga punya tanda berbentuk seperti bulan sabit di dadanya. Jadi yang tadi beruang matahari, yang ini beruang bulan. Keduanya masih berkerabat dekat. Iya, jadi ini semua tanduknya masih baru tumbuh ya. Iya. Oke, dari India kita akan berpindah ke Afrika. Itu dia satwa pertama dari Afrika. Mamalia darat terbesar ketiga di dunia, yaitu kuda nil. Nah, kita beruntung sekali kuda nilnya baru saja ke daratan ya. Jadi kita bisa lihat ukuran tubuh asli mereka. Iya, yang di tengah itu anaknya. Oke, semuanya sekarang ke daratan ya. Nah, pada siang hari kuda nil lebih suka berendam di air karena kulitnya sensitif terhadap sinar matahari. Jadi ketika hari sudah tidak terlalu panas, mereka akan ke daratan untuk merumput atau mencari makanan. Ya, jadi bobot kuda nil ini bisa mencapai 2-3 ton ya. Baru lahir bobotnya bisa sampai 60 kg. Nah, sebetulnya kuda nil juga bisa menghasilkan sunblocknya sendiri. Itu berupa cairan yang berwarna merah seperti darah dan sering disebut keringat darah. Jadi itu sunscreennya ya. Ya, mereka tidak bisa bernapas di air, tapi kuda nil bisa menahan napasnya sampai sekitar 5 menit di dalam air. Ya, tapi sebetulnya kuda nil ini satwa yang berbahaya ya. Mereka ini bisa menyerang dan bahkan membunuh manusia karena mereka sangat agresif. Oke, berikutnya kita akan lihat satwa yang sering dijuluki anjing hutan. Apa ya kira-kira? Atau ada yang sudah lihat satunya? Cena. Oke, itu adalah hyena. Nah, bisa Anda lihat sekilas, hyena ini memang terlihat mirip anjing ya, walaupun keduanya tidak berkerabat dekat. Ada 4 jenis hyena. Di sini kami punya hyena belang, sedangkan jenis yang terbesar itu adalah hyena tutul. Dan hyena belang ini di punggungnya ada surai, jadi ketika mereka merasa terancam, mereka akan mengangkat surainya untuk mengancam atau menakuti musuhnya. Nah, hyena ini dikenal sebagai satwa yang sangat licik ya, karena biasanya mereka ini suka merebut mangsa dari predator lain daripada berburu sendiri. Ya, jadi kalau ada yang gampang, kenapa cari yang susah ya? Ya, karena itu hyena ini dikenal sebagai musuhnya singa ya, karena biasanya kalau singa yang berburu, mereka yang merebut mangsanya dengan cara keroyokan. Kalau di alam liar, mereka ini hidupnya secara berkelompok dan kelompoknya dipimpin oleh hyena betina, bukan yang jantan ya. Jadi yang betina lebih mendominasi. Baik, sekarang kita tiba di savana Afrika dan kita akan lihat beberapa jenis antelop dari Afrika. Oke, antelop pertama di sebelah kanan Anda namanya eland, antelop terbesar dan juga yang paling lambat larinya di dunia. Nah, baik jantan dan betina keduanya memiliki tanduk, tapi tanduk eland yang jantan lebih besar dari yang betina. Nah, yang jantan itu kehilangan salah satu tanduknya sejak kecil ya. Tidak seperti tanduk rusa yang bisa tumbuh kembali, tanduk antelop ini tidak bisa tumbuh lagi kalau patah. Nah, itu yang betina yang di depannya dengan tanduk yang lebih ramping. Ya, jadi sekarang dia terlihat seperti unicorn ya, dengan satu tanduk. Nah, ini anak-anaknya yang masih kecil. Iya,
betul. Jadi di sini juga ada burung unta ya. Burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang tapi bisa berlari cepat sampai 70 km per jam. Iya, burung unta juga merupakan satu-satunya burung yang hanya punya 2 jari kaki. Bisa Anda lihat jari kakinya ya. Sementara jenis burung lain memiliki 3 sampai 4 jari kaki. Nah, dan walaupun tubuhnya besar, sebetulnya burung unta ini memiliki otak yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari ukuran matanya. Matanya saja kecil ya, otaknya lebih kecil lagi. Dan telur burung unta juga merupakan telur terbesar di dunia. Nah, kita lihat antelope lainnya yang berwarna coklat gelap. Ya, ini ada namanya waterbug ya. Nah, bisa Anda lihat biasanya waterbug ini biasanya ditemukan di sekitar sungai ataupun danau. Mereka suka sembunyi di air untuk menghindari predatornya. Seperti singa ya, karena singa takut air. Jadi mereka memilih sembunyi di air. The dogs, the playful poodles. Ada anjing poodle. Mereka tidak hanya bisa melindungi kita, tapi mereka juga bisa membantu kita dalam bekerja. And we also have these cute and furry animals, the guinea pigs. Ada marmut. Dulu marmut dikonsumsi, namun sekarang mereka sudah menjadi satwa peliharaan. Dan yang satu ini ukurannya sama seperti marmut, namun tidak selucu mereka. So here we have the rats. Bisa dilihat di tali, ada tikus. Eropa merupakan pengekspor terbesar satwa ini. Kemanapun mereka berlayar, tikus menjadi yang pertama keluar dari kapal. And my personal favorite, and also known as the enemies of the rats. Does anybody know? Ada yang tahu musuhnya tikus? Yes, you're right. We have the cats. Ada kucing. Dulu kucing disembah di Mesir karena mereka bisa membantu kita untuk mengusir hama, seperti tikus dan satwa pengerat lainnya. Ladies and gentlemen, Indonesia has so many species of birds. And one of them is a beautiful bird which is native to the Borneo Island of Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam jenis burung yang indah, dan yang akan kita tunjukkan merupakan burung yang endemik dari Pulau Kalimantan. So now, please welcome Satria, our magnificent red hornbill. Ladies and gentlemen, up there you can see Satria, our magnificent red hornbill. Saat musim bersekarang tiba, bulu dari burung julang emas yang betina akan rontok, sehingga mereka tidak bisa terbang maupun mencari makan. Jadi yang betina hanya menunggu kanan dari si pejantan. Seperti yang bisa kita lihat, beginilah cara yang jantan memberi makan yang betina. So, ladies and gentlemen, thank you very much for Satria, our red hornbill. Pilihnya ya. And now, please welcome to the other members of Hornbill's family onto the stage. Ladies and gentlemen, you can see the difference between the male and the female hornbill. While the male has a yellow pouch under its beak, and the female has a blue pouch. Now, let's see how this beautiful bird catch the food in the air. Catch it, whoa, very fast. Di sini kita ada burung julang emas yang jantan dengan kantung leher berwarna kuning, sedangkan yang betina dengan kantung leher berwarna biru. Selain memakan buah-buahan, burung julang emas juga bisa mencari serangga yang berterbangan dalam hutan. Paruhnya yang panjang dan kuat digunakannya untuk melubangi pohon. Mereka akan membuat sarang di lubang pohon tersebut dan menutupinya dengan lumpur, dengan sedikit celah untuk memberi makan anaknya. Dan ketika anaknya sudah tumbuh besar, mereka akan merusak lumpur tersebut dan terbang bebas. Burung julang emas merupakan burung yang disakralkan di Pulau Kalimantan karena mereka dipercaya dapat mengirimkan pesan dari arwah nenek moyang mereka. Dan mereka juga merupakan simbol dari kebanggaan. So, ladies and gentlemen, that was a beautiful performance by our Hornbills family. Please big applause. Kita semua tahu bahwa burung berasal dari telur. Namun, tidak hanya burung yang berasal dari telur. Reptil juga berasal dari telur.
sama seperti reptil yang kita punya di sini. Mereka semua bertelur. Di sini kita ada telur burung unta yang digunakan sebagai contoh. Masa pengeraman ular berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Dan ketika anak ular sudah siap untuk menetas, mereka akan membuat celah dengan menggunakan giginya dan akan keluar dari telur seperti ini. Ladies and gentlemen, here we have Jerry, our beautiful corn snake from southeastern and central of America. Di sini kita ada Jerry, ular jagung yang berasal dari Amerika. Dan mereka dinamakan ular jagung karena mereka sering ditemukan di perkebunan jagung. In contrast to the corn snake, we have a special guest for you today. So now, please welcome Lucas. Our beautiful python. Ada banyak sekali jenis ular sanca yang bisa ditemukan di Indonesia, termasuk ular sanca batik dan ular sanca bulu. Ular sanca batik merupakan ular terpanjang di dunia, bisa mencapai panjang hingga 10 meter dan beratnya bisa mencapai 120 kg. Mereka bisa ditemukan di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan mereka hidup di atas pohon maupun dalam gua. Makanannya terdiri dari mamalia berukuran kecil hingga sedang, dan juga burung. Dan mereka membunuh mangsanya dengan cara melilit. Reticulated python is the longest snake in the world. They can reach up to 10 meters in length and can weigh over 120 kilograms. And they feed on a variety from small to medium size of mammals and also birds. And they kill their prey by constriction. So ladies and gentlemen, now please welcome Lucas, our beautiful python, onto the stage. Snakes have both fascinated and frightened men. They have been thought to be slimy, dangerous, and unfriendly creatures. But too often they are misunderstood. They actually have a very smooth skin. And hopefully, by the end of this presentation, these beautiful creatures can be your friends too. So, ladies and gentlemen, thank you very much for Jerry and Lucas, our beautiful snakes. Thank you. Indonesian rainforest is the home to many endangered animals, and one of the most fascinating is mammals. Indonesia memiliki berbagai macam jenis mamalia yang indah, dan yang akan kita tunjukkan merupakan mamalia yang endemik dari Indonesia, dan yang satu ini sangat unik, sangat berbeda dari satwa yang pernah Anda lihat sebelumnya. So now, please welcome the binturong onto the stage. So here we have binturong. They are also known as the Asian bear cat. But in fact, they are neither a bear nor a cat. They are the largest civet in the world. Jadi di sini kita ada binturong. Binturong merupakan musang terbesar di dunia. Dan di Indonesia mereka bisa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan binturong merupakan satwa karnivora, tapi mereka juga suka memakan buah-buahan. Dan mereka merupakan satwa yang sangat penting dalam ekosistem, karena mereka menebarkan biji dari buah yang mereka makan. Namun sayangnya, akibat pengurangan luasan habitat dan juga perburuan, kini mereka menjadi langka. Binturong are classified as carnivorous animals, but they also love to eat fruit. And these animals are very important in the ecosystem because they can disperse the seeds from the fruit they eat. But sadly, due to hunting and poaching, they are now endangered.
And right here on the stage, we have a couple of binturong. We have the male named Bingbing, and right there is the female named Rosie. Jadi di sini kita ada sepasang binturong ya, yang jantan namanya Bingbing dan yang betina namanya Rosie. And binturong has a very long tail. The length of their tail is the same as their body. And they also can stand up like this. They usually will stand up when they're facing danger and scare off their enemies. Jadi binturong memiliki ekor yang panjang ya, panjang ekornya setara dengan ukuran tubuh mereka. Dan jika binturong bisa berdiri seperti ini, mereka biasanya akan berdiri ketika mereka dalam bahaya dan menakuti musuhnya. And actually, binturong is a very careful climber. They move slowly and cautiously. And you can see the difference between the male and the female from their size. So the female are larger than males. Okay, everyone, so thank you very much for our female binturong. Thank you, Rosie. See you next time. And did you know that binturong has a very unique smell? They smell like a buttered popcorn. And once again, thank you very much for Bingbing, our male binturong. Bye, Bingbing. Take care. Ladies and gentlemen, once again, we would like to remind you to not bring any food or drinks during the show. And if you still have your food or your drinks, please hide it inside your bag for your own safety. And another mammal. They are very well known. The only great ape in Asia. And they live in the rainforest of Indonesia. Can you see the animals around here? Where is it? Can you find it? Yes, up there. Look at that. So up there we have a baby orangutan. So his name is Bruno and he is 3 years old. Jadi di atas kita ada bayi orangutan ya, namanya Bruno dan usianya 3 tahun. And although the orangutan can walk upright for short distance just like us, but in the wild they will travel by brachiating, which means they use their strong arms and strong legs to swing from tree to another tree. It is because the orangutan arm span can reach up to 2 meters long. Jadi walaupun orangutan bisa berjalan tegak seperti kita manusia, namun di alam liar mereka lebih suka bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain dengan menggunakan lengan dan kaki mereka yang kuat. Dan lengan orangutan bisa mencapai panjang hingga 2 meter. And orangutan are true arboreal apes, which means they will spend most of their time up high in the tree canopy. Dan orangutan merupakan kera arboreal ya, itu artinya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. And there are actually 2 species of orangutan, the Bornean and the Sumatran. The difference are the Bornean are much larger and darker than the Sumatran. Jadi ada 2 jenis orangutan ya, orangutan Sumatera dan juga orangutan Kalimantan. Bedanya adalah mohon untuk menggunakan masker Anda dengan benar. Jaga jarak, mohon untuk mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Terima kasih. Ladies and gentlemen, to prevent the spread of COVID-19, please wear your face mask properly. Do physical distancing. Please wash your hand or apply hand sanitizer. Thank you. Mau palung. Today. Good? Selamat siang. Selamat datang di panggung gajah. Nama saya Wita. Sesaat lagi kami akan berbagi cerita dengan Anda tentang konflik antara gajah dan penduduk di Sumatera. Kami harap Anda dapat menjadi lebih peduli
akan permasalahan yang dihadapi oleh satwa-satwa liar di dunia. Hutan adalah sumber kehidupan dan habitat bagi satwa liar dan terancam punah. Salah satunya adalah gajah Sumatera. One animal that is critically endangered is Alopas maximus sumatranus, the only Asian elephant found in Indonesia, and also known Ibu ko nonton. as the Sumatran Mati kan elephant. paket bayana. Mana ada nggak ada dah. Mandi dia dah. Awalnya, kehidupan di hutan sangat damai. Tersedia banyak makanan dan tempat bagi manusia dan satwa untuk hidup berdampingan. Dahulu, terdapat banyak gajah di Sumatera dan dapat ditemukan hampir Senak dia mandi ya. Tinggi dia ya, tinggi dia teh. Iya tinggi. Gajah hidup dalam satu kelompok besar Tenggelam dia dah. Kalau kita ada tenggelam dah. oleh seekor gajah betina dewasa. Gajah Sumatera adalah satwa herbivora yang membutuhkan hingga 200 kg makanan setiap hari, termasuk rumput, bambu, kacang, dan buah. Semua aja. Mereka minum hingga 150 liter air setiap hari. Namun, keberadaan mereka sekarang terancam karena penggundulan hutan berskala besar di Asia Tenggara. Bird Sydney. Over the last few decades, human cleared over 6 million hectares of forest for farming land. Sumatra's deforestation rate is among the highest in Southeast Asia. Enak yang satu untuk mandi This ya. took away the primary food source for the elephant. And subsequently, the elephant life began to be disturbed by destructive Tapi kalau kita human takut, activities. jangan. Besar dulu nanti. Yang satu ini lupa deh bawahnya. And that was the beginning of the conflict between wild elephants and human in Sumatra.
if they keep losing their natural habitat. People not only damaging the forest by illegal logging and hunting, but they also clearing the forest area to be used as a farming, palm oil, Iya. plantation. Namanya apa, Mat? Kok bisa gajah kayak gitu? Udah dilatih jadinya. Nyuci di sungai itu. Cewek itu. Nah, ini buat rumah. Mancing anak. Who is to blame? Both humans and animals need to eat. And even now, people are trying to live in areas where the conflict between wild elephants and humans take place. It is difficult to find solution for harmony. Sumur tuh.
should we let this conflict continue without doing anything? It's time for us to be aware and care about the elephant's conservation. Nanti ya tuh. Para pengunjung Bali Safari Park, semoga Anda terinspirasi untuk melindungi satwa-satwa liar di dunia. Karena mereka memerlukan kita untuk melindungi habitat dan hutan mereka. Untuk mengatasi konflik tersebut, Taman Safari Indonesia didukung oleh pemerintah telah membuka pusat konservasi dan pelatihan gajah yang berlokasi di Waikambas, Riau, dan Aceh. Riau ya? Gajah Sumatera ditemukan di Pulau Sumatera dan memiliki sejarah sejak dahulu kala. Mereka berperan penting dalam kehutanan selama ratusan tahun dan juga untuk tujuan upacara. Untuk memahami karakteristik gajah Sumatera, mari kita panggilkan salah satu gajah Sumatera yang ada di sini. So, please make welcome onto the stage our beautiful Della. Along with the keeper, Putri, please big applause. Hello Della, how are you today? Great. Della is about 29 years old and now will help us to show you the differences between Asian and African elephant. Dan sekarang kita akan melihat perbedaan antara gajah Asia dengan gajah Afrika. Tinggi gajah ini dapat mencapai 3 meter dengan berat 4.000 kg. Mereka adalah satwa yang cerdas dan memiliki ingatan yang sangat bagus. And firstly, we can see the difference from the trunk. The Asian elephant have one finger on the top of the trunk, while the African elephant have 2 fingers, one on the top and one at the bottom of the trunk. Gajah Asia memiliki 1 jari pada ujung atas belalainya, sedangkan gajah Afrika memiliki 2 jari, 1 pada ujung atas dan 1 pada ujung bawah belalainya. And now, can you all see their tusks? The Asian elephant only male have long tusks, the female have short and small tusks, while the African elephant both male and female have strong and long tusks. Gajah Asia hanya yang jantan memiliki gading yang panjang, sedangkan gajah Afrika, baik jantan maupun betina sama-sama memiliki gading yang panjang. And thirdly, from the ears. The Asian elephant have smaller ears, while the African elephant have larger ears. They will pull up the ears to cool themselves when they get hot. Gajah Asia memiliki ukuran telinga yang lebih kecil dibandingkan gajah Afrika. Mereka akan menibaskan telinganya ketika merasa kepanasan. And finally, Della will show you her front leg. Please lift up your leg, Della. Wow, good girl. The Asian elephant have 5 hard nails on the front leg. Let's count it together. 1, 2, 3, 4, and 5. And 4 hard nails on the hind leg. While the African elephant have 4 hard nails on the front leg and 3 hard nails on the hind leg. Gajah Asia memiliki 5 kuku pada kaki depan dan 4 kuku pada kaki belakang. Sedangkan gajah Afrika memiliki 4 kuku pada kaki depan dan 3 kuku pada kaki belakang. That was a beautiful performance by Della. Best regard from Della by waving her trunk. As the way to thank, we'd like to invite 3 adults come up onto the stage because Della has a special for you. Kami akan mengundang 3 orang dewasa untuk naik ke atas panggung karena Della memiliki hadiah spesial untuk Anda. So now, please raise your hand. Silakan angkat tangannya ya. We will start from this side. Maybe raise your hand. Anyone? Silakan yang dewasa. Silakan angkat tangannya. Dengan malu-malu. Ya, bapaknya yang baju merah. Silakan bapak. Jadi, iya, silakan pak ya. Okay, I want one more. Maybe from here. Mbaknya yang paling belakang pakai kacamata, silakan berdiri ya. Okay, I need one more. The last one from here. Ada Dalban. Ya, ibu yang paling depan silakan. Alright, for all the participants, please follow my friend Evan. He will assist you the way to the stage. At the Elephant Education and Conservation Center, this wild elephant can be trained and educated. This conservation project also helps to reduce the conflict between wild elephants and humans. By you visiting our park today also helps to conserve and understand these highly intelligent animals. Alright, then we have 3 participants, 2 beautiful ladies and 1 gentleman. Please, big applause everyone. Halo, apa kabarnya? Baik, siapa dapat yang belakang? Ya, kita tunggu sebentar ya. Halo, apa kabar semua? Baik, oke.
So now we're gonna make a line in front of the elephant. Silakan mbaknya bisa bantu di sini. Di sini juga kita ya, menghadap ke sebelah ya. Ada videonya. Mbak, ya bisa di sini. Ada Mbak. video lo, bekok lah foto. Masnya paling belakang. Di garis hitam ya, benar sekali. Okay, so before we start, could you please take off your glasses? Kacanya dilepas sebentar. Okay, so now our beautiful elephant will give you beautiful drum tunes. Yuk nanti Bagus pasti ya? dia ngalungkan Yang bunga tuh. pertama, jadi jangan bergerak ya, jangan kemana-mana, just stand up still, don't go anywhere. Just Tengok come. dah, arah kan kayak tuh. Nanti nampak ya di kamera. Yes, Della. 1, 2, and 3. Wow, good job. Terima kasih. Mohon ditunggu di sana. Silakan di sini. Yap, di situ saja. So, we'll be the same. Are you ready? Yes, so don't go anywhere. Pas saya foto nak. Just come to you very quick. Yes, Della, another Foto beautiful juga ada lady. fotonya, 1, Nak. 2, and 3. Wow, good job, Della. Terima kasih. Foto lagi Silakan nak. Mas di sini. Ya, benar. Foto-foto lagi tayang lagi Alright, tuh. because you are the Foto lo ya lo. participants today, could you please face the Ayo, ayo. audience, menghadap ke penonton sebentar, Mas? Ya, menghadap badan juga menghadap ke situ, Mas, biar dilihat lebih jelas. Ya, so before we start, I know your name. Bisa boleh tahu namanya? Nama Masnya? Rahmat. Dari mana, Mas? Alright, everyone, here we have Mr. Rahmat from Riau. Please make applause. Foto ya, foto ya. Rahmat, sedikit panas hari ini, Mas ya? Iya, benar, Mas. Masnya suka sama air nggak? Oh, enggak. Apa-apa, Mas, nanya aja, Mas ya. Sekarang mohon hadap ke gajah lagi, seperti tadi. Ya, dan tutup matanya, Mas ya. Tutup mata. Close your eyes. And don't go anywhere. Just stand up still. They'll come to you now. Wow, Della looks so excited. Yes, Della. 1, 2, and 3. Wow, wonderful. Bagaimana, Mas? Suka? Suka. Alright, everyone, please big applause to our participant today. Della along with the keeper. Let's get from Della by waving her trunk. Everyone, thank you so much. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Before we bring back our Sumatran elephant, we'd like to remind you, after this we have our animal presentation at the Hanuman stage at 3 p.m. Selain itu akan saksikan pertunjukan aneka satwa di panggung Hanuman pada pukul 3 sore. And now, please welcome back to our families of the Sumatra elephants. Please thanks to all beautiful elephants along with the keeper and all the guests for the wonderful performance. Have a great day. See you next time. Bye bye. Hah? Oke. Enggak kayaknya. Nampak videonya itu? Nampak video, foto. Enggak. Kepada para pengunjung, untuk mencegah penyebaran COVID-19, mohon untuk menggunakan masker Anda. Kita mau lihat harimau show. Hah? Iya, iyalah. Ayo. Terlambat kita nanti ya. Ladies and gentlemen, now experience the magnificent of the Naga as they run from the apple, which carries the goddess Durga. Iya. Nih, masuk ke Indonesia.
masuk loh. Ada harimau. Dewi Durga merupakan sakti dewa Siwa dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya untuk melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Sana, tuh yang sejuk kan? Goddess Durga is seen riding the tiger, an indication that she possesses power and uses the power to protect virtue and destroy evil. Nggak jauh kali lah. Nanti Pada kebudayaan Bali, harimau memiliki kisah tersendiri yang ada di dalam dongeng seperti yang Anda saksikan tadi. Pada pertunjukan ini Anda dapat menyaksikan keahlian dan sedikit cerita harimau di masa lalu. This is a story about our tigers, about their skills, their abilities, and their history. Let's get a better understanding and awareness of these big cats. Well, ladies and gentlemen, now please have a look to the left side of the stage to see the tiger in action. Hunting is the key to the tiger survival. They prefer to hunt meat and body embers. mana? Enggak bersatu deh sama harimau tuh dah. Mana kan berani orang. Tuh harimaunya. Tadi orang tuh masuk situ, harimau juga keluar dari situ. Beda, ada pintunya tuh. Film apa ya? Harimau bisa berlari hingga 60 km per jam, namun dalam jarak tempuh yang pendek, sehingga sulit bagi harimau untuk mengejar mangsa yang berlari cepat, seperti rusa. Tuh harimaunya. Tigers are fast runners. They achieve short periods of 60 km per hour, but cannot chase fast prey like deer or long distances. When the tiger is close enough, it springs from cover, killing the prey with a bite to the neck. Kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Dengan otot serta persendian mereka yang kuat, memungkinkan harimau mampu melompat sejauh 10 meter dalam sekali lompatan. Tiger's hind legs are longer than its front, which allow them to jump powerfully. So while the front are the muscles and ligaments, that the tigers can jump some 10 meters in one leap. Harimau biasanya berburu pada sore hingga malam hari. Mangsa harimau bervariasi, mulai dari babi hutan, rusa, hingga primata. Mana harimau tuh masuk lagi? Tigers usually hunt in the late afternoon or at night for large prey like wild pigs, Entar lah ibu juga nak ngerti, kita deer, tengok aja. sometimes monkeys, and Ini ada even kolam rats. renangnya, harimau ada kolam renang ah. Wah, entah infinity lah kolam renangnya tuh. Setelah makan, harimau akan beristirahat selama beberapa hari, karena mereka hanya perlu berburu sekali dalam seminggu. Oh, sekali seminggu aja dia berapanya berburunya. After the tiger has eaten, they will rest for a few days, because tiger only have to hunt about once a week. Kayak mana dia berburu tuh? Harimau atau disebut juga Panthera tigris adalah spesies kucing terbesar di dunia dengan berat mencapai 300 kg. Iya ada orang nak. Ukuran tubuh harimau jantan lebih besar dibandingkan harimau betina. Dengan tinggi harimau jantan mencapai hampir 3 meter ya. dari hidung hingga ujung ekor. Iya, itulah berani dia. Tapi kan harimau Known kita as masuk. Panthera tigris, Pawang tiger itu nak. is the largest of the cat species. Pawang tuh Which dia can tuh udah weigh bisa up to makan dari 300 jinak kan. kilogram. Oh iya nak, dikasihnya makan ah. Ih. Berani dia nak. Oh. Oh, enggak dimakannya orang tuh dah. Everyone, do you know that tigers can climb the trees?
Sejak kecil, anak harimau sudah terbiasa memanjat pohon. Bahkan mereka juga belajar berburu primata. Cara melengkung pada kucing besar memudahkan mereka untuk membawa mangsanya dan memanjat pohon Orang tuh udah dengan bisa posisi kepala di menjinakkan atas. harimau kayak dukun itu. Akan tetapi, harimau mengalami Ya, sama kesulitan dia aja, ketika karena dia menuruni bawang. pohon. Oleh karena itu, mereka akan memilih merangkak mundur atau melompat langsung dari pohon. Tiger cubs readily climb trees, and Arden chase monkeys up into the trees in an effort to catch food. Enggak lah. Cub flows enable cats to browse and hold large Iya. prey, and also plant trees. Bukannya dia yang ngapain di sini ya. Kalau yang lain mah ada makannya tuh. Harimau adalah simbol kekuatan dan keindahan. Dari 9 jenis harimau, tuh dua harimau orang tahu Siberia adalah jenis yang terbesar, dan mereka hanya ditemukan di kawasan Asia. Tiger's habitat is generally in lush tropical jungle. They have also adapted to a variety Banyak ya, of tapi yang satu nih yang environments, mungkin yang jinak including yang dapat. wide rivers. Oh, mandi dia. Oh. Harimau hidup di hutan rimba, mampu beradaptasi dengan air, bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar. Mandi dia, Nak. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang yang handal. Mereka tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dengan kemampuan berenangnya, diperkirakan harimau berenang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, melintasi Selat Bali yang lebarnya hanya 2,4 km. Dari Pulau Jawa sampai Pulau Bali. Ya, kita aja naik kapal dia bisa dia berenang. Hebat kali dia, Nak. Villager settle near the Mau river lagi dong, cuma satunya. because water is very important source of life. Ramai pengunjung Taman Safari. Apart from rivers, villager and tiger were competing for the same forest area. It makes the tigers lose their habitat Ada orang and Iya, ada start to nanti enter orang udah ahli dah human pawangnya nih mungkin. Pawangnya semua yang masih berani masuk nih, Nak. Kalau orang biasa enggak ada loh. Penduduk desa menetap di dekat sungai karena air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Bismillah, penduduk desa dan harimau berlomba untuk mendapatkan wilayah hutan yang sama. Anak tuh Hal main ini film ya. menyebabkan Cece. harimau kehilangan habitatnya dan mulai memasuki wilayah penduduk. Asli juga dia tuh. Enggak lah tuh, Pak. Ya. Murah aja kan. Sadly, tigers are still being hunted to extinction by poachers for their skin, bones, Mana harimau? teeth, and Nanti lah. claws, which are highly valued in traditional medicine. Most importantly, studies have shown that there is no scientific evidence that the tiger's parts are an effective remedy. Iya.
penting bagi alam. Kita tidak dapat memburu mereka untuk tujuan kita sendiri. Kini saatnya bagi kita untuk lebih peduli demi menyelamatkan satwa ini dari kepunahan. Begitulah keyakinan penduduk desa terhadap kekuatan dan kesaktian Dewi Durga. Penduduk desa mulai menghormati dan hidup harmoni dengan harimau. But alas, it was too late. The only remaining symbol of the Balinese tiger is now the Barong Macan. Harimau dalam gona ya. Oh, orang tuh mah. Today, there are only around 400 wild tigers remaining in Sumatra, Indonesia. Many tigers have disappeared, including the Javan and Bali tigers. Saat ini hanya tersisa sekitar 400 ekor harimau Sumatera di alam liar. Beberapa jenis harimau telah punah, seperti harimau Jawa dan harimau Bali. It is possible that within the next 15 years, the tiger will disappear altogether. We cannot allow this to happen to these majestic and regal creatures. Taman Safari Indonesia berperan aktif dalam konservasi harimau. Pandelnya nyondok Kami sepantonya. berhasil mengelola program penyelamatan dan pelepasan harimau di Sumatera. Ada 8 harimau yang telah dilepasliarkan ke habitat aslinya sejak tahun 2008. Kami juga mengelola program pengembangbiakan dan bank sumber daya genetika harimau Sumatera yang bertaraf internasional. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan perburuan dan perdagangan harimau. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk indah ini dari kepunahan, sehingga generasi kita selanjutnya masih dapat melihat mereka di alam liar. Ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed learning more about the tigers today. Thank you very much. Have a great day and bye. Kepada para pengunjung, jika Anda ingin menikmati makan siang, silahkan datang ke Sapo Lion Restaurant. Dan jangan lupa setelah ini Anda dapat menyaksikan pertunjukan gajah di Kampung Gajah pada pukul 1 siang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, if you want to have lunch, please make your way to Sapo Lion Restaurant. And don't forget to watch our elephant presentation at Kampung Gajah at 1 p.m. Thank you.